Berapa omset ketika itu? Omset ya, kalau omset rumahannya satu rumah waktu itu 123 juta pertama Itu kali. Pertama kali. Ya, kalau kita bangun 10 rumah sudah M lah Sudah ya kan. M. Ya omset ya, omset. Ya, omset. Kalau perumahan seperti itu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspiring people, sudah lama tidak jumpa di podcast inspiratif. Kali ini kita akan bincang-bincang dengan pemuda inspiratif yang sudah berada di samping saya, Bang Roy. Siap. Roy apa nih nama panjangan? Kalau nama panjang Royhan Saputra. Royhan Saputra. Biasanya kalau guru-guru manggil saya sudah senior Royhan. Ada sedikit keustad gitu kan, Royhan kan. Ada hannya ya? Ya, ada hannya ada, karena di Quran itu kan ada walhab buzul asfi wa Royhan. Jadi kalau ya itu kan, artinya apa tuh? Royhan itu harum. Harum. Ya. Berarti Saputra yang harum. Anak-anak lelaki ya, yang harum. Baik. Royhan ini dikenal sebagai pengusaha properti di ruko berarti ya. Ini awal mula berkecimpung di bisnis ini bagaimana? Jadi saya awalnya itu karyawan di salah satu bank, bank swasta di Merangin, di Bogor, di Cibinong, di Bogor. tepatnya di Cibinong. Cibinong. Jadi saya awalnya karyawan di perusahaan swasta, kurang lebih selama 2 tahun, sambil saya menyelesaikan pasca sarjana di sana. Jadi saya sudah dari zaman kuliah hobi usaha. Ya. Jadi mulai zaman kuliah tuh saya waktu sarjana saya jualan minyak wangi. Jualan minyak wangi saya seperti beli. ting-ting ya, minyak wangi. Ya kan? Memang hobi kita itu apa? Ya pokoknya di dunia entrepreneur lah. Jadi kita dikasih zaman kuliah sarjana kan pas tanggung jawab orang tua. Iya. Jadi kita dikasih ini, kita aktif di organisasi juga. Mulai dari organisasi kelas, setelah itu lembaga dakwah kampus. Iya. Setelah itu HMI. Pernah di HMI ya? Ya, pernah di HMI kan. Jadi kadang ya yang diberikan orang tua untuk kewajiban kita kuliah itu ya kurang. Dari itu saya berpikir, nah gimana caranya uang saku sekian tapi ada tambahan untuk ya kegiatan-kegiatan saya selama di sana ya. Jadi saya mulailah jualan minyak wangi. Saya ambil dari agen, saya taruh di kelas, jualan lah. Itu yang isi ulang gitu ya? Ya, bukan. Yang kayak minyak wangi parfum untuk ke masjid. Oh, yang non alkohol? Ya, non alkohol. Itu kan ada isinya sekitar 6 ya. 6 satu kotak itu 6. Ya. Saya beli dari agen setiap kelas, kadang setiap masuk kelas saya taruh di depan kelas. Jadi bayarnya sesuai kejujuran. Pokoknya minyak wangi taruh. Yeah. Habis itu nanti ada yang beli. Uangnya taruh situ. Uang taruh situ. Ya, kadang-kadang ada yang hutang. Rupanya kan marginnya kan kecil itu kan. Kita hanya ya dapat 5.000 satunya kan, satu minyak wangi itu kan. Jadi omong hobi di sana kan. Jadi per bulan itu dapat berapa dari minyak wangi? Minyak wangi banyak, cukup lah untuk tambahan organisasi kita kan. Itu minyak wangi karena dia untuk tambah-tambahan bantu-bantu kita aktif di organisasi. Jadi untuk menjalankan organisasi, kegiatan-kegiatan sosial seperti itulah ya. Kita aktif di kampus itu organisasi kita harus ini juga kan. Selanjutnya di pasca sarjana mulai itu biaya mulai kita nyari nih, ya kan. Ya awalnya dibantu, tapi setelah itu kita coba untuk menyesuaikan biaya sendiri. Alhamdulillah saya di bank menyelesaikan pasca sarjana sambil kerja di bank. Bekerja di bank. Setelah hampir setahun di bank, mulai lagi nih
rupanya Bang Doni, tekanan tuh memberikan kita untuk ini mencari peluang baru lagi saat ada tekanan kan. Saya suka dengan adanya tekanan itu, kita punya ide-ide baru. Ini kegiatan kita organisasi masih tetap. Nama di HMI kan ada junior-junior kadang sering diskusi segala macam kan. Gimana caranya? Oh iya, rupanya di belakang kantor kita itu di Geraha Cibinong ada restoran, sekelas rumah makan sederhana, cuman sudah modern kan. Jadi ownernya itu mau pulang ke Aceh. Dia masak masakan khas Sumatera di komunitas Sunda di sana di Bogor. Makanannya enak ya kan. Lumayan banyak lah yang datang di situ. Tapi setelah saya sering langganan di sana, dia cerita dengan saya, Bang, saya mau pulang ke Aceh nih. Ini rumah makan. Sayang ya kalau saya ini tutup gitu kan, stop. Jadi rumah makannya itu dulu Baruna namanya. Tahu apa artinya kan? Itu punya orang Aceh. Oke lah Pak. Berapa saya diskusi dengan angka sekian. Bapak mau, saya kira Bapak mau ke Aceh, ini rumah makan mau dijual, langsung saya tanya aja kan, mau jual nggak daripada ditutup. Mungkin Bapak punya kegiatan baru lagi di Aceh. Coba saya akuisisi lah Pak, kan? Ada juga modal untuk buka usaha lagi di sana kan? Jadi setelah saya diskusi dengan Bapak yang punya rumah makan di Cibinong itu, deal lah kita kan dengan angka berapa itu sekian, rumah makannya saya akuisisi. Jadilah saya mulai jadi pengusaha agak serius lah, dari minyak wangi, jualan parfum untuk pergi ke masjid di sekolah, mulai saya jualan buka rumah makan di Bogor. Tapi konsep saya rubah. Konsepnya dari rumah makan ya mungkin khas Aceh, dari rumah makan Sunda Jawa. Sunda Jawa. Karena komunitas di situ saya lihat pangsa pasar itu kebanyakan dari Jawa dan Sunda. Jadi kita sesuaikan. Kita sesuaikan. Kan kita jemput peluang itu, alhamdulillah lah. Dari sana saya bisa kuliah, habis itu aktivitas sosialnya berjalan juga. Selanjutnya kuliah saya alhamdulillah di sanalah hampir selesai. Ini hampir selesai. Hampir selesai. Ya. Saya masuk zona nyaman. Dari gaji sudah ada. Habis itu dari rumah makan ada penghasilan kan. Setelah itu kegiatan-kegiatan sudah aktif, sempat mau merencanakan untuk beli rumah di sana, tapi di suatu saat ada titik balik yang orang tua saya suruh pulang. Itulah rupanya cita-cita kita yang kita bentuk di Jawa itu tuh udah pulang kata Bapak. Kita ada proyek baru. Jadi tawarannya ada proyek baru. Ada proyek baru kata Bapak. Pak, saya masih kuliah Pak di ini belum selesai tanggung kata saya kan. Kita baru buka rumah makan juga, ya lumayan kan omsetnya kan. Ya sehari bisa sampai 2 juta lah ya kan. Sehari itu sehari itu kan di sana kan. Dan kita belum maksimal itu tuh. Beda dengan yang sekarang kan. Dulu itu kita hanya karyawannya tuh koki, kasir dengan pelayan. Kalau sekarang kan sudah termanage sekarang kan. Manajemennya sudah bagus. Nah, kalau yang dulu itu ya ala kadarnya, cuman lumayan kan? Lumayan. Tapi dari orang tua sudah jadi menurut disiplin ilmu yang saya pelajari kan, sebagai seorang santri, kita taat kepada orang tua itu sudah. Kalau pokoknya apa kata orang tua itu, walaupun kita belum tahu apa peluang ke depan, sudah seperti di Quran itu atiullah wa atiur rasul wa ulul amri. Taatlah kepada Allah, kepada orang tua, kepada atiullah, kepada rasul, dan kepada pemimpin. Dan pemimpin kita tuh, kalau saya masih bujangan waktu itu, orang tua itu sudah saya ikutin. Saya tinggalkan semuanya. Jadi bosnya sempat tahan Bang. Bos saya di bank, Bang Roy katanya.
Panggilan kita pakai panggilan akrab Bang Iya, Roy ya kan. Bang Roy, ya. Kalau nama aslinya Royhan kan, akrab Bang Roy. Bang Roy katanya, ngapa buru-buru tanya? Iya. Tunggu dulu ada surat ini resmi dari bank biar nanti Bang Roy bisa pakai di sana, bisa pindah di sana gitu kan. Jadi Bang Roy bisa jadi usaha juga seperti di Bogor kan. Sambil kerja ya kan. Kita tidak tahu dunia usaha gimana ke depan. Ya sudah perintah, sudahlah. Pokoknya Tidak tunggu-nunggu langsung berangkat. Nah, situlah mulai. Oh, artinya mundur dari bank itu karena memang ada panggilan. Pulang. Kemudian sampai di Bangko langsung. Di Bangko mulailah kita istilahnya kalau berlayar itu, ini pertama kali kita masuk Bangko nih. Kita tidak tahu apa-apa, modal tidak ada. Ya waktu itu saya baru balik dari Bogor kan, hanya membuat bekal seberapa adanya. Tidak pernah tahu apa peluang dan kesempatan di Bangko ini. Saya turun ke Bangko, rupanya proyek kita itu bangun perumahan dan ruko. Kita sebagai pengawas pertama kali, mulai dari pengawas. Jadi ayah saya ada kontrak dengan salah satu pengusaha. Ayah nih punya teman pengusaha, buka suatu perumahan di tengah kota Bangko. Di situlah saya belajar. Mempelajari pelan-pelan, mulai dari ikut mengawas. Setelah itu kontrak bangun rumah. Ya sekitar kita belum selesai kuliah tuh Bang. Dari situlah masih pasca sarjana tadi ya. Masih pasca sarjana. Awalnya prediksi kita kuliah itu bisa 2 tahun. Ya karena kita jauh kuliah di Bogor, kita di sini. Itulah saya merasa kita harus cari masa-masa sulit saya di sana lah. Zona nyaman, sudah kerja, gaji kita UMR di sana, ada bonusnya, dapat usaha, sudah zona nyaman, balik ke Bangko lagi, mulai dari nol. Wah, itulah saya jadi pengawas kan, dengan orang tua sendiri kan, kita tidak mungkin tuntut lebih kan, yang penting kita ikut aja apa yang orang tua minta. Setelah mulai kita belajar jadi pengawas, mengertilah rumah, ya kan? Jadi memang diminta untuk mempelajari dari yang paling ingin dulu, dari dasar jadi pengawas. Jadi kalau ininya memulai untuk membangun sendiri. Jadi selama jadi pengawas ini, saya mulai jadi kontraktor, dikit-dikit gabung dengan ayah. Pengawas, saya tidak ada modal, ayah kasih join dengan bapak. Kita bangun perumahan salah satu developer di Merangin. Kita belum punya perusahaan waktu itu. Syarat ini kan saya pelajari. Nah, bapak ini alhamdulillah dia punya aset berupa tanah. Itulah dibalik lagi tuh. Bang? Balik lagi dari tekanan. Jadi ayah ini punya aset tanah dia ini mau dibeli orang. Mau diambil orang untuk kerjasama pembangunan perumahan juga. Kata saya kan, wah kalau kayak gitu selamanya kita tidak pernah terjun nih. Saya bilang dengan bapak, Pak, kenapa kasih orang lain? Mendingan kita bangun sendiri Pak, katanya kan. Kita belum punya perusahaan. Kata bapak, sudah Pak, saya sudah daftarkan. Wah, itulah terkejut Pak. Saya di dalam saya jadi pengawas tuh saya pelajari developer itu. Oh, rupanya harus punya PT. Minimal CP. Saya daftarkan di salah satu notaris. Itu Bang, saya DP notaris itu mungkin sekitar 1 juta lah. 1 juta untuk DP buat ini. Jadi saya bilang nanti sudah baru saya ambil. Itu mulai kan kita kan. Bukan kita sudah perusahaannya sudah dibuat aktanya, tapi enggak saya ambil setahun baru saya diambil. Saya ambil ya, waktu itu belum ada uang. Ya saking kita baru turun di sini kan, buat lumayan kan, buat izin segala macam. Sudah punya. Akhirnya mulailah kita bangun perumahan pertama kali Gria Mura. Di Talangkawo ya. Jadi kita lah pertama kali bangun di sana, di tanah bapak. Kita mulai bangun dari itu 2 unit rumah. Cuma ininya sudah reaksi dari masyarakat. Sudah mulai. Alhamdulillah kita 2 unit rumah. Kebetulan di depan perumahan kita itu ada salah satu kepala cabang bank pemerintah di Merangin. Itulah saya bangun jadi memang
ya beruntung lah kali ya. Kita buat perumahan, nggak tahu ini perumahan jual kemana, ya kan? Tiba-tiba di depan perumahan kita ada salah satu bank, pemimpin ya bank, pemimpin bank yang rumahnya di depan perumahan kita. Alhamdulillah awalnya ketemu dengan bapak itu, kebetulan ibu ya, yang pimpinannya itu ibu. Iya. Kita diskusi, dan pertama kali yang meyakinkan perumahan kita ini bisa masuk di bank, itulah ibu itu. Ibu itu waktu dia pimpinan di Sorolangon. Oh, di Sorolangon. Tapi rumahnya di Bangko kan. Disitulah kita mulai pertama kali bang, mulai dari 2 rumah, habis itu sampai belasan rumah. Jadi memang perumahannya kendalanya banyak. Ya kita kadang kuota terbatas, ya kan. Akhirnya perumahan kita itu berganti alih, perumahannya tetap menggunakan perusahaan kita. Jadi ada adik saya juga baru. Jadi dulu dia sudah jadi kontraktor. Sudah jadi kontraktor di perumahan, baru mulai mau mengembangkan menjadi perusahaan seperti kita juga. Jadi dia yang bantu di sana. Oh, berarti join lah sama ini ya. Saya yang perusahaannya kita. Jadi pembangunan adik. Oh, kontraktornya. Kontraktornya yang seluruhnya ngurus dia. Kita hanya menggunakan perusahaan kita. Oh, begitu. Saya tinggalkan perusahaan, saya hanya saham aja ada di sana. Pokoknya setiap saham ada di sana, yang ngurus segala macamnya adik. Saya tinggalkan perumahan sekitar setahun, barulah mulai ruko properti. Jadi saya lihat nih peluang baru nih. Saya pelajari dari keluarga kan, baru bangun ruko. Setelah kerjasama masih kerjasama lagi ya, kita modal masih ini kan, kerjasama. Setelah kerjasama, jadi setelah itu kita proyek kedua sekarang ada sekitar 8 unit. 8 unit di daerah kawasan Jalan Rahman Syukur. Jalur DPR ya? Ada di jalur DPR ini. Sekarang sudah banyak. Kontrak-kontrak kita sampai ke Damas Raya. Oh, yang minta ini nih. Alhamdulillah ya, jadi kita sudah punya konsep ya. Sudah punya konsep. Jadi kan kadang kita bangun ruko ini kadang hanya sekedar bangun ruko jual. Tapi saya masukkan ruko itu sudah berbasis modern, minimalis kan. Saya kasih mulai furniturnya itu ruko ini yang biasanya hanya ukiran biasa ya, ukiran dari yang biasa, mulai saya tambah lagi ornamennya dari batu granit, tengahnya ya kan. Artinya ada seninya. Ada seninya, alhamdulillah dari situ rupanya banyak yang lirik sekarang. Dari Damas Raya, ada yang dari Jambi, ya kan. Rupanya orang lihat kan. Nah dari situ itulah mulai kita bangun di ruko. Tadi kan di perumahan itu perumahan pertama. Ya. Artinya dalam perumahan itu Bang Roy itu mendapatkan keuntungan atau justru ini ada kendala atau kerugian? Kalau keuntungan, alhamdulillah ada. Keuntungan ada, kendala ada juga. Keuntungan kita menyelesaikan pasca sarjana di sana. Habis itu proyek-proyek saya dari kita kerja di sana, membangun perumahan. Saya nikah pun dari sana. Alhamdulillah kan. Selanjut nikah dari sana. Umur berapa itu? Memulai perumahan itu di umur berapa? Oh, saya mulai perumahan itu umur 2017, sekarang 2021. Sekarang umur saya 30. Berapa dia? Berarti sekitar umur berapa umur itu ya? 30, 2017 sekitar 28, 27. Sekitar umur itulah. Itu ini ya, memulai sendiri gitu. Sendiri. Berapa omset ketika itu? Omset ya, kalau omset rumahannya satu rumah waktu itu 123 juta. Pertama kali. Ya, kalau kita bangun 10 rumah sudah M lah ya. Ya omset. Kalau perumahan seperti itu. Itu ini ya, perjalanan memulai ke properti. Nah, sekarang kan Bang Roy sudah mulai ekspansi lah ya, istilahnya ke bukan ekspansi barangkali, kembali reborn ya. Kalau dulu di Bogor
di Jawa pernah membuka rumah makan. Sekarang kembali membuka cafe and resto. Ya, cafe resto. Itu namanya Meka Cafe and Resto. Meka ini nama ini ya. Mekah ini sebenarnya artinya kan Mekah. Mekah ya. Mekah itu kan Ka'bah. Iya. Pusatnya kiblat umat Muslim. Harapan kita kan boleh tinggi. Harapan kita nanti suatu saat mudah-mudahan jadi kiblatnya tempat kuliner. Boleh kan, harapan tinggi kan? Iya. Jadi Mekah itu filosofinya ke arah sana ya? Iya, Mekah. Kebetulan nama anak saya juga Mekah. Oh begitu. Nama anak saya Mekah. Jadi ini ada arti tersendiri nggak dari apa? Dari logo ini ada? Ya, saya harapan saya kan, ini kita ada lambang koki kan? Ya, kita berharap masakan kita ini diterima lah, profesional lah. Ya, alhamdulillah di kafe ini, di Meka Cafe dan Resto ini berbeda dengan dulu. Dulu nama resto kita itu bukan resto sih, rumah makan dulu ya. Rumah makan itu namanya Berkah Ibu. Berkah Ibu. Ya, karena banyak faktor-faktor kehidupan kita yang memberikan inspirasi semangat itu ibu, mulai kuliah, mulai apapun itu adalah ibu. Makanya waktu itu Berkah Ibu. Cuman manajemennya aja yang kurang kan. Saat ini di Meka Cafe dan Resto ini kita mulai profesional. Kita ada manajer di sini. Oh, berarti sudah ada manajemennya rapi gitu ya. Ada manajer di sini. Ada paspor sendiri. Ya, kita juga ada PR. Public relations. Jadi PR lah nanti yang bertanggung jawab terhadap publikasi kita ini. Publikasi resto kita ini kan. Ada PR-nya, ada manajernya, ada kokinya, ada asisten kokinya, ada kasir dan sebagainya. Dan ada pihak ketiga juga nanti yang menganalisa kafe kita ini. Jadi setiap ini ada apa dievaluasi setiap jangka waktu. Jangka waktu sebulan sekali kita evaluasi, per 1 bulan. Setiap sebulan sekali kita evaluasi, nanti per 3 bulan, per 6 bulan, dan setahun. Kita sudah mulai pakai manajemen yang bagus. Kita menggunakan pihak ketiga untuk mengevaluasi ini. Jadi Meka ini lebih fokusnya ke minuman atau memang ke makanan restonya? Jadi ini Meka Cafe dan Resto. Jadi tim kita ini buat konsep. Dulu kan kita sering nongkrong. Di kafe ini ya ada kafe hanya untuk makan biasa kopi kan. Kadang ada tempat makan yang menyediakan makan saja. Setelah itu ada yang kurang, menurut saya itu ada yang kurang. Saya ingin mencoba membangun sebuah tempat kuliner. Di sana ada makanan Indonesia lah, seperti sop, gitu ya. Ayam geprek, makanan-makanan Jambi lah nantinya kan. Setelah itu untuk segmen anak mudanya juga ada tempat nongkrongnya. Makanya nanti di ruko kita ini, di tempat di Meka Resto ini kita buat 2 tingkat. Tingkat pertama ini hanya untuk makan, tempat nongkrong biasa. Di lantai 2 itu ada nanti tempat ruangan khusus untuk mengadakan kegiatan-kegiatan ya, karena kita balik dari suka berorganisasi gitu kan. Berarti ada tempat-tempat meeting. Ya, tempat meeting room nanti kan, seminar-seminar, acara-acara mungkin stand up ke depannya kita tidak tahu kan, kita adakan. Artinya ada konsep untuk event juga lah. Ya, ada event, benar Bang. Jadi tempat makan sekaligus tempat ada event-event di sini ya, jadi lengkap tuh. Beberapa hari lalu saya juga pernah melihat postingan Meka itu katanya kalau ulang tahun datang ke sini gratis. Ya, alhamdulillah Bang. Itu bisa diceritakan itu supaya yang nonton nanti bisa ini kan. Jadi kami tim ya, tim itu kami di Meka Cafe dan Resto ini rutinitas paginya kita meeting setiap pagi. Setiap pagi kita meeting. Nah, di pagi itulah dari diskusi itu kita muncul nih. Apa sih yang bagus nih untuk
menarik pelanggan kan. Ya, setiap yang ulang tahun gratis pilih makanan geprek. Geprek. Oh, khusus geprek. Geprek ya. Ada ayam geprek, lele geprek dengan nila geprek. Plus minuman atau plus minuman? Plus minuman. Plus minuman boleh di sana. Habis itu kita kasih juga yang dapat nanti public relation PR kita sudah menyebarkan juga ada apa namanya itu kayak promo juga. Promo diskon. Oh, diskon. Siapa yang dapat undangan itu nanti ada diskon 10%. Oh, 10%. Bagi yang dapat undangan. Berarti yang ulang tahun tadi itu datang khusus untuk yang ulang tahun. Yang ulang tahun ya. yang bawa-bawa yang lain-lain enggak berarti? Ya, khusus yang ulang tahun yang bawa. Ya. Baik. Kalau untuk menu andalan di Mekah kita paling digemari saya lihat itu ini awal-awalnya sop ya. Sop iga. Kita ada sop iga. Yang kedua itu ada sekarang yang paling banyak penjualannya itu ayam geprek kita. Kita sambal khas kita ada ciri. Insya Allah bagi teman-teman yang menyobai, coba aja dulu. Pasti ya kan? akan ketagihan. Insya Allah ketagihan. Sambal kita beda, gitu kan? Jadi ada pokoknya beda dengan di tempat lain. Dicobalah dulu kan. Jadi dari sisi bisnis omset segala macam sudah kita. Kalau goal dari tujuan nanti dari seorang Bang Roy ini, apakah memang akan seterusnya menjadi pengusaha atau barangkali mungkin akan, karena kan Bang Roy punya background sebagai organisatoris nih. Iya, siap. Biasanya orang organisasi ini kan punya goal yang mungkin melangkah ke ekspansi lagi nih ke ranah yang lain itu. Kalau untuk saat sekarang saya fokus ke bisnis. Tapi tidak tahu ke depannya kan. Di mana ada peluang kita tidak tahu nanti kan. Jadi untuk saat ini masih fokus ke bisnis terus. Ya, saya lebih fokus ke bisnis. Mengembangkan Meka Resto ini harapannya setahun 2 tahun nanti Meka Resto ini tidak hanya ada di akan buka cabang, cabang gitu. Kita sudah mulai bentuk profesional. Kita ada pihak ketiga juga kan. Pihak ketiga yang menentukan nanti bahwa kita siap untuk ekspansi atau tidak. Modal sekian dengan peluang sekian, kesempatan sekian, kita siap gak ekspansi. Nanti kedepannya ini adalah ininya ya, percobaannya dulu ya. Kita coba ini kantor pusatnya lah di Mangin. Benar-benar. Jadi ketika ini memang siap, maka akan buka cabang. Kita akan coba buka cabang-cabang mungkin di Jambi dulu kan. Jambi, mudah-mudahan lah kedepannya bisa sampai ke nasional. Kalau saya lihat Bang Roy kan juga sering membuka dialog komunikasi dengan berbagai tokoh segala macam. Filosofi bisnis Bang Roy mungkin bisa di-share kepada rekan nanti yang nonton. Ya, filosofi bisnis saya lebih kadang berkomunikasi dengan alhamdulillah yang sudah datang di sini mulai dari mantan bupati, orang dekat gubernur, anggota DPR, wakil ketua DPR, alhamdulillah sudah berkunjung di kita. Artinya kita berkomunikasi dengan siapapun, kita berteman dengan siapapun. Istilahnya dulu saya diajarkan kalau kita nih mungkin abang lah mungkin sudah modal sudah banyak kali ya. Kalau kita diajarkan macam mana kita itu ada ininya, di teorinya itu kita anggap kita tidak tahu apa-apa. Kita tidak tahu apa-apa. Kita ini bukan siapa-siapa. Belajar dan belajar. Kita berteman dengan siapapun. Di saat itulah insya Allah kita bisa berkomunikasi dengan siapa. Selain barangkali kan ada turun-temurun dari seorang ayah gitu. Mentor dari seorang Bang Roy ini kira-kira nih idolanya ini siapa? Kalau
kalau di Merangin nih, saya sering komunikasi pertama kali dengan ayah saya sendiri lah. Saya lihat mentor utama saya, kalau inspirasi yang memberikan motivasi selalu itu ibu. Itu ibu tuh luar biasa bagi saya. Di saat semua orang saya terpuruk segala macam, ibu itulah tetap. Makanya pertama kali, nah jadi abang lihat ya, dimanapun usaha yang saya buat biasanya nama-nama orang kesayangan. Dulu itu berkah ibu. Sekarang ini Meka Resto dulu. Saya buat perumahan yang kedua. Saya buat perumahan juga selain Geria Murah. Ada perumahan di salah satu kawasan tengah kota, tapi hanya dikit, sekitar 14 unit. Sudah habis. Sudah habis. Namanya? Namanya Intan Residen. Intan itu istri saya. Jadi memang mesti mewakili dari orang-orang yang kita sayangi, ya kan? Belum ada namanya warung Bang Roy, belum ada. Perumahan Bang Roy belum ada. Yang adanya nama ya orang-orang yang kita sayangi lah kan. Karena itu inspirasi terdekat kita. Nah, tokoh-tokoh yang saya ini pertama kali ayah, selain ibu tuh ayah. Ayah yang banyak memberikan kita motivasi. Kamu tuh harus seperti ini, ya kan? Kamu tuh harus seperti ini, ya kan? Begitu. Dulu saya belajar disiplin itu dari bapak. Disiplin usaha. Iya. Dulu pernah saya ngawas proyek bapak. Itu tuh lagi banyak-banyaknya. Mungkin dalam setahun itu kita bangun 80 unit bangunan, ruko perumahan. 1 tahun. 1 tahun itu ya. 80 unit. Itu tuh karyawan tukang itu, yang pekerja tukang aja, selain pengawas, itu ada mungkin sekitar mendekati 100 lah. Itu yang harus diawasi. Saya awasi itu. Jadi kalau dia lagi jadwal makan itu banyak itu kan. Pernah disiplinnya ayah tuh luar biasa. Dulu kan ayah kan mantan di ASN ya. ASN kan. Kebetulan di keuangan dari mungkin mulai dia masuk Merangin ini itu mulai dia muda, mulai dia jadi ASN itu dari keuangan lah mungkin dari keuangan. Memang dia disiplin dari keuangannya kan. Saya pernah gaji karyawan saya yang pegang itu tuh bukan hilang, salah, dia nggak tahu catatannya di mana 50.000 rupiah. 50.000. Dari maghrib sampai jam 10 malam belum boleh bayar gaji. Begitu disiplin. Harus ketemu. Kalau belum ketemu 50.000 tuh jangan bayar gaji. Itu di depan rumah kita tuh rame. Waduh pusing saya kan. Alhamdulillah akhirnya ketemu. Nah, itulah yang membuat kita harus disiplin keuangan. Karena kita tidak disiplin, semuanya bisa berantakan. Memang disiplin itu harus kan. Makanya kita minta teman-teman di Meka ini harus disiplin dari mulai bangun pagi, kebersihan, saya minta harus disiplin. Karena itu kuncinya Bang. Kunci sukses dari situ. Apapun usahanya, apapun kegiatannya, kalau kita tidak disiplin pasti berantakan. Kita lihat ya Bang ya, saya lihat nih kalau teman-teman kadang itu kalau kita lihat kan orang latihan di ABRI, di kepolisian tuh atau di keanggotaan tuh kan, dia kita pernah lihat kan dari sekian ini dia nembak tuh orang berjalan. Kalau dia tidak disiplin, mereng kiri kanan dikit tertembak itu. Begitu dia harus disiplin. Yang nembak sudah pasti arahnya ke situ. Arahnya ke situ. Kalau dia melenceng, selesai. Begitu saya lihat kita harus seperti itu juga. Jangan bilang kita nih proyek kita sudah pasti oke. Kalau kita tidak disiplin, selesai. Semua juga usaha apapun kuncinya kedisiplinan. Itu saya belajar dari bapak. Jadi mentor utama itu bapak. Kalau mentor politik, mentor sosial tuh ada Pak mantan Bupati, Pak Haji Nalim, iya. Itu kesederhanaan beliau saya lihat. Merakyat begitu ya. Ya, saya pernah diajak beliau ikut safari beliau ke Ngaol dan Air Liki. Itu tuh sederhana beliau luar biasa. Kisah-kisah Pak Nalim tuh saya lihat dulu dia dari orang yang biasa, pernah berjual biasa, cuma mungkin kita belum tahu ya aslinya gimana. Tapi kita tahunya Pak Nalim seorang bupati, orang mungkin pengusaha. Rupanya Pak Nalim itu dulu beranjak dari orang-orang yang biasa. Dari orang susah. Dia pernah jualan ikan dari Air Liki, jalan kaki ke mana? Ke Sungai Manau.
untuk jual ikan. Sampai ke Kerinci sekolah. Apa bapak Jalan kaki juga? Ya jalan kaki juga. Jadi di Air Liki itu ada jalan tembus ke Kerinci. Bandingkan dari Air Liki ke Kerinci jalan kaki. Luar biasa kan? Itu. Jadi tauladan itu ya. Tauladan dia sederhana, dari sosok seperti itu, dari orang biasa dia menemukan orang-orang yang luar biasa. Jadi menurut saya Bang, kita punya keahlian, seperti mungkin Pak Nalim kisah dia kan, dia mungkin disiplin orang dari kecil, punya keahlian, cuman karena dia gigih itu bertemulah mungkin bapak angkat. Oh ya. Jadi ada yang itu menggiring ya? Ada yang menggiring. Jadi menurut saya kalau kita punya kemampuan aja tanpa ada kesempatan tidak bisa juga. Kalau ada kesempatan tidak ada kemampuan sama ya. Artinya harus nih Bang. Itulah kita ini. Makanya teman-teman nih kalau yang mungkin dia bilang abang ini modalnya sudah banyak, belum. Kita berawal dari konsep. Nggak cukup dengan itu. Nggak cukup dengan itu. Banyak kadang orang yang dilahirkan dari orang yang luar biasa, tapi tidak bisa mengembangkan dia. Juga ya, karena dia punya kesempatan, tapi tidak punya kemampuan. Nah, bagaimana kita ini menciptakan kemampuan, nanti akan bertemu dengan kesempatan, insya Allah hasilnya gol lah. Seperti Bang Roy lah ya. Ya mudah-mudahan. Amin. Demikian bincang-bincang inspiratif kita dengan Bang Roy Han. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bincangkan tadi bisa diambil hikmah dan pelajaran, sehingga bisa memberi inspirasi kepada yang lebih muda-muda lagi, yang baru tamat sekolah, yang baru memulai kuliah, atau yang sudah tamat kuliah ingin belajar berusaha. Itu bisa memetik pelajaran dari perjalanan Bang Roy tadi. Sukses tidak perlu menunggu tua ya Bang Roy. Ya. Sukses juga tidak perlu menunggu kita punya modal banyak terlebih dahulu, tapi sukses itu harus dimulai dengan usaha dan disiplin. Demikian, terima kasih sudah nonton, like, subscribe, dan sampai jumpa. Oke Bang.